Baik, Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun kisi-kisi soal HOTS. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan bagaimana menyusun kisi-kisi soal HOTS. Sebelumnya kita lihat dulu langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Yang pertama adalah menganalisis KD yang akan dibuat soal HOTS. Jadi Bapak Ibu harus menganalisis KD-KD mana yang dapat dibuat untuk soal-soal HOTS. Karena apa? Karena tuntutan kurikulum itu tidak semua KD dapat dibuat soal HOTS. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan dalam KD itu bisa dibuat soal HOTS, maka bisa dibikinkan soal HOTS-nya. Kemudian berikutnya adalah menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi itu diperlukan untuk memandu guru dalam memilih KD yang dapat dibuat HOTS. Kemudian memilih materi pokok yang akan diuji, merumuskan indikator soal, dan menentukan level kognitif. Berikutnya adalah memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Stimulus kontekstual dapat berasal dari lingkungan atau daerah setempat. Biasanya kalau seperti itu akan menarik. Berikutnya, menulis butir-butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi. Penulisan sesuaikan dengan kaidah, mulai dari konstruksi, materi, dan bahasa. Kemudian membuat penskoran, pedoman penskoran untuk soal uraian atau kunci jawaban untuk pilihan ganda. Nah, ini konsep-konsep untuk pembuatan kisi-kisi ya Pak Ibu. Yang pertama adalah bahwa kisi-kisi itu memuat informasi yang dijadikan pedoman untuk menulis soal. Kemudian prinsip yang kedua, bahwa kalau ada kisi-kisi, penulis yang berbeda itu akan menghasilkan soal yang sama baik dari segi lingkup materi, konstruksi maupun tingkat kesukarannya. Dan yang ketiga, syarat-syarat menyusun kisi-kisi. Yang pertama adalah materi mewakili isi kurikulum yang diujikan. Dan yang kedua, komponen-komponennya harus rinci, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Kemudian berikutnya, bahwa kisi-kisi penulisan soal HOTS akan berguna untuk para guru dalam menulis butir soal HOTS. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menyusun kisi-kisi. Yang pertama, Bapak Ibu harus memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS. Dan yang kedua, Bapak Ibu harus merumuskan IPK-nya. Yang ketiga, Bapak Ibu memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang diuji. Dan yang keempat, harus merumuskan indikator soal. Yang kelima, menentukan level kognitifnya. Apakah level 1, apakah level 2, atau level 3. Kemudian yang keenam, menentukan bentuk soal dan nomor soalnya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kisi-kisi. Berikutnya adalah bagaimana cara merancang kisi-kisi. Nah, Bapak Ibu, cara merancang kisi-kisi itu Bapak Ibu perlu template-nya, template dari kisi-kisi soal HOTS. Yang mana dalam kisi-kisi soal HOTS itu harus memuat kompetensi dasarnya, kemudian indikator pencapaian kompetensi, memuat materinya, kemudian memuat indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Contoh, ini cara menulis kisi-kisi soal. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, di dalam kompetensi dasar itu ada KKO, kata kerja operasional.
ini adalah kata kunci. Kata kunci apakah suatu tuntutan kurikulum itu dapat dikategorikan sebagai bentuk yang dapat dibuat soal HOTS. Kalau menganalisis itu masuk C4, berarti masuk kategori HOTS. Kemudian IPK-nya itu Bapak Ibu yang bisa dibuat itu adalah yang IPK yang C4 sampai C6. Nah, biasanya IPK ini paling tinggi akan sama dengan kompetensi dasar. Kalau kompetensi dasarnya itu menganalisis, maka IPK-nya paling tinggi adalah menganalisis. Boleh menerapkan, boleh memahami, dan boleh mengetahui. Jadi IPK paling tinggi itu sama dengan kompetensi dasar. Kemudian di dalam indikator soal itu ada kata-katanya, kata-kata kuncinya itu ada. Kalau IPK-nya itu menganalisis, di indikator soalnya juga ada menganalisis. Kemudian yang kedua adalah tentang materi. Materi pokok itu harus tercantum di dalam kompetensi dasar, kemudian dalam IPK, dan di dalam indikator soal. Walaupun tidak sama, tapi materi pokoknya sama. Contoh di sini di kompetensi dasar itu materinya ada sistem pencernaan. Nah, di IPK-nya itu bisa jadi berubah menjadi organ pencernaan, yaitu mulut. Jadi inilah bagian dari sistem pencernaan. Materi pokoknya adalah sistem pencernaan. Kemudian indikator soalnya itu adalah proses yang berkaitan dengan materinya adalah proses pencernaan pada rongga mulut. Jadi di sini sudah dikaitkan materi tergambar pada KD, IPK, dan materi pokok, termasuk di indikator soal. Kemudian stimulus itu selalu ada dalam soal HOTS, dan itu adanya di indikator soal, sudah ditentukan. Misalnya disajikan data, datanya apa? Nanti lengkapnya ada di soal. Kalau di indikator soal biasanya disebutkan secara global saja yang umum, disajikan data. Kemudian level kognitifnya itu adalah level 3. Level 3 adalah penalaran. Kemudian bentuk soalnya bisa dipilih, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, kemudian ada uraian, nomor soalnya jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ini untuk indikator pencapaian kompetensi ya Pak. Pengertian indikator itu perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian. Indikator pencapaian kompetensi diturunkan dari kompetensi dasar. Jadi seperti pertemuan kemarin bahwa IPK itu berguna dalam proses pembelajaran, sedangkan indikator soal itu berguna dalam menyusun soal. Kemudian penentuan IPK, memilih KD-KD yang esensial dan relevan dengan kondisi yang kekinian. Jadi kalau dalam KD itu ada yang esensial, kemudian relevan dengan kondisi yang sekarang, maka tentukan IPK-nya. Kemudian menggunakan kata-kata operasional yang dapat diukur. Masing-masing KD sesuai kebutuhan dijabarkan dalam IPK pada 3 ranah: pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, dan logika. Tetapi ini Bapak Ibu harus disesuaikan dengan KD-nya. Kalau KD-nya menurut tuntutan kurikulum itu berada pada KD aplikasi, maka IPK-nya tertinggi hanya sampai pada aplikasi, tidak boleh melebihi itu. Kemudian masing-masing ranah kognitif itu dapat dibuat kisi-kisi ujiannya. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas tentang yang HOTS. Maka yang dibuat adalah IPK untuk KD-KD yang dapat dibuat soal HOTS. Ini kata-kata kerja operasional untuk soal-soal HOTS itu mulai dari C4, mulai menganalisis, mendiagnosis, menelaah, mengaitkan, memecahkan, menyeleksi, mendeteksi, mengkorelasi, mengkritisi. Sedangkan yang mengevaluasi itu bisa membandingkan, menilai, menyimpulkan, memprediksi, dan memproyeksikan, memvalidasi, menelaah, menguji, dan seterusnya. Yang menciptakan itu bisa merancang, merumuskan, merencanakan, menciptakan, dan seterusnya.
Nah, ini contoh untuk contoh kisi-kisi untuk SMK. Misalnya kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi hasil penggunaan perkakas tangan. IPK-nya mengevaluasi teknik penggunaan perkakas tangan. Materi pokoknya perkakas tangan, indikator soalnya disajikan gambar. Nah, ini adalah stimulusnya. Disajikan gambar proses senai. Siswa diminta mengevaluasi proses pembuatan ulir luar. Level kognitifnya adalah L3, level 3. Ini contoh yang SMK. Dan contoh yang SMP, yang SMA dulu. Contohnya menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Indikator pencapaian kompetensinya menganalisis kemiripan sifat unsur satu golongan berdasarkan salah satu sifat periodik unsur, yaitu energi ionisasi. Materinya adalah sifat periodik unsur. Indikator soalnya disajikan grafik energi ionisasi pertama unsur. Nah, siswa diminta menganalisis kemiripan sifat unsur satu golongan. Ini contoh yang SMA. Berikutnya adalah contoh yang SMP. Ini kebetulan yang SMP yang IPA. Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Itu KD-nya. Maka indikator pencapaian kompetensinya itu adalah menganalisis dampak iklim berdasarkan salah satu fenomena alam. Materinya adalah perubahan iklim dan dampaknya. Indikator soalnya disajikan gambar fenomena kerusakan alam. Siswa diminta menganalisis dampak dari perubahan iklim. Nah, itu contoh untuk SMP. Berikutnya contoh untuk SD. Misalnya di SD itu ada KD yang berbunyi seperti ini. Di dalam mapel IPS, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Indikatornya adalah menganalisis perubahan sosial budaya masyarakat modern. Materinya budaya masyarakat modern. Indikator soalnya disajikan gambar fenomena kegiatan masyarakat modern. Siswa diminta menganalisis perubahan sosial budaya pada masyarakat modern. Perhatikan hal-hal berikut sebelum menyusun soal HOTS. Yang pertama adalah kompetensi dasar pada mata pelajaran. Pilih yang memungkinkan dapat dibuat soal HOTS. Biasanya ranahnya adalah C4, C5, atau C6. Kemudian ranah kognitif yang dipakai adalah level 3, yaitu logika dan penalaran. Baik Bapak Ibu, itu saja sekilas tentang bagaimana cara menyusun kisi-kisi soal. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dilanjutkan dengan diskusinya.